selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kristina Yustrini Rwandadian dengan NIM 20030301115, kelas C semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Baik, di video kali ini saya akan mereview buku ke-8 tentang teknologi, perubahan sosial dan perilaku manusia, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas ke-8 mata kuliah perubahan sosial budaya. Yang pertama, pendahuluan. Menggunakan teknologi untuk menghancurkan siklus keserakahan dan kelembaban dan membantu kita mencapai keadaan dari argumen humanity. Didirikan pada kemurahan hati, kasih sayang, kejujuran, dan keberanian adalah ide yang harapannya indah. Di masa-masa cemas dan tidak pasti ini, ia menawarkan sangat dibutuhkan visi yang menarik dan pada akhirnya dapat dicapai dari utopia baru. Membaca buku ini membuat Anda merasa lebih baik, tapi lebih dari itu, ini membawa Anda dalam sebuah perjalanan imajinasi dari pikiran tertutup, individualisme hingga kegembiraan hubungan manusia yang otentik dengan diri sendiri dan orang lain. Bacalah dan Anda akan menemukan lebih dari siapa Anda sebenarnya. Dengan melakukan itu, Anda akan merasa lebih terjaga, lebih terarah, dan lebih hidup. Bab yang pertama, perspektif. Abstrak keadaan fisik kita mempengaruhi pikiran dan emosi kita, sedangkan yang terakhir mempengaruhi kesehatan fisik dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Paradigma post yang mendasari buku ini didasarkan pada pemahaman berdiri bahwa keberadaan manusia adalah komposisi jiwa, hati, pikiran, dan tubuh yang diekspresikan sebagai aspirasi, emosi, pikiran, dan sensasi. Milik mereka interaksi berdiri dalam sinergi dengan interaksi 4 dimensi masyarakat, individu, komunitas, negara, dan planet bumi. Logika multidimensi ini dan 4 prinsip universal yang berlaku di dalam dan di seluruh keduanya akan dilihat di sini. Kesadaran dinamika multidimensi ini adalah yang pertama dari 4 tahap yang diperlukan untuk perubahan pribadi dan dengan ini untuk transformasi skala besar yang berkelanjutan. Interaksi antara segala sesuatu dan semua orang dapat dipengaruhi dan dioptimalkan. Teknologi dapat mendukung proses itu dan tidak hanya pada tingkat individu, tapi secara sistematik sehingga skala besar. Teknologi dapat berfungsi untuk mewujudkan masyarakat yang berlabuh dan ambisi bersama untuk mengangkat individual untuk memenuhi potensi mereka. Agar ini terjadi, kita harus dirancang dan disampaikan dengan hasil akhir yang dalam pikiran. Perspektif dibagi menjadi 3, yaitu prinsip, perorangan, dan masyarakat. Yang pertama, prinsip. Kesejahteraan individu adalah sebab dan akibat dari kesejahteraan kolektif. Karena keempat prinsip yang mempengaruhi kedua bidang tersebut merupakan perubahan, koneksi, kontinuitas, dan saling melengkapi. Hidup adalah hasil dari logika yang mendahului hukum dan peraturan manusia. Menunjukkannya di sini tidak dilakukan dengan tujuan untuk mengubahnya. Upaya diventasikan dalam usaha ini sia-sia. Kami tidak belajar tentang gravitasi di sekolah untuk membalikannya. Mengetahui mengapa sebuah apel jatuh ke tanah ketika dijatuhkan tidak membuat kita menghancurkan apel di atas karpet, tetapi membantu kami mengerti mengapa sangat berguna untuk berhati-hati saat membawa persoalan Faske-Wistafel. Mendapatkan ide tentang 4 prinsip yang menopang membawa persoalan baru kehidupan berguna dalam perspektif yang sama. Kita dapat mengatasi keadaan terbaik yang kami memahami. Setelah kita tahu apa yang kita hadapi, kita bisa menyesuaikan kecuali kami memilih untuk mengabaikannya atau secara sadar bergerak melawan logika yang berlaku dengan cara merusak diri sendiri. 4 prinsip berikut mempengaruhi semua itu adalah koneksi, semuanya terkait dengan sesuatu yang lain. Tidak ada yang terjadi dalam ruang hampa. Berbagai interaksi yang menjadi bagian dari kita membuat keberadaan kita mengikat rantai domino. Apapun yang kita lakukan, kecil dan besar memiliki konsekuensi. Yang kedua, perorangan. Tumpuan hidup adalah 2 kali 4 dinamis. Dimensi keberadaan individu adalah komposisi 4 dimensi: jiwa, hati, pikiran, dan tubuh. Sama halnya arena kolektif yang terdiri dari 4 dimensi: mikro, meso, dan makro, dan meta.
Individu, komunitas, negara, planet, pengalaman dan ekspresi setiap orang dikondisikan oleh empat dimensi yang terus-menerus berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, dan dengan ini mempengaruhi interaksi individu dengan dunia luar. Apa yang terjadi dalam satu dimensi memiliki dampak pada yang lain. Jiwa sendiri adalah inti keberadaan kita. Mengidentifikasi dan memenuhi tujuan keberadaan kita adalah awal dan menutup kehidupan. Dalam proses hidup, kita semakin dekat dengan diri tertinggi kita, yang memungkinkan kita untuk berbagi versi diri kita yang halus dengan orang lain. Hati membuat kita tetap hidup secara metaforis dan nyata. Setiap detak jantung adalah bagian yang sangat kecil dan mendasar dari interaksi ini. Proses yang sangat rumit yang memelihara organisme kita. Demikian pula kami emosi adalah bagian yang hangat dan relatif dan keberadaan kita yang membuat kita makhluk sosial yang mencintai dan membenci. Pikiran menyaring, menganalisis, dan menilai input sensorik yang masuk melalui struktur fisik. Masuk yang ketiga itu masyarakat. Tidak ada yang terjadi dalam ruang hampa, seperti empat dimensi internal yang membentuk sebuah keberadaan individu. Masyarakat dipengaruhi oleh berbagai dimensi yang terakhir berkembang bersama dengan individu yang membentuk masyarakat pada titik tertentu pada waktunya. Ini adalah dinamika yang terus berubah. Tingkat mikro menunjukkan di situ sisi internal empat dimensi, komposisi keberadaan setiap individu. Di sisi lain, ia merujuk dengan peran individu dalam masyarakat. Setiap orang pada saat yang sama merupakan bagian dari berbagai entitas, berbagai jenis komunitas atau lembaga atau organisasi, baik itu keluarga, gereja, tempat kerja, sekolah, partai politik, atau klub olahraga. Mesoetitis ini berfungsi sebagai perantara antara orang tersebut dan tingkah makro yang berikutnya, yang meliputi ekonomi, politik, dan budaya tempat kita berkembang seperti negara. Masing-masing digabungkan, ketiga dimensi ini merupakan bagian dari yang meta dimensi yang termasuk juga non-antroposentri, dinamika yang mempengaruhi kehidupan kita. Alam dan juga supranasional entitas seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa karena mandat global mereka dan dampak spiral jiwa ke tubuh. Masuk bab 3 itu optimasi. Setiap manusia dalam representasi mikro dan kontinum faktor berwujud dan tidak terwujud yang mempengaruhi masyarakat. Penerimaan dari dimensi yang membentuk keberadaan dengan atau tanpa teknologi adalah kedua dari empat tahap: kesadaran, penerimaan, penyelarasan, akuntabilitas. Bahwa pola pikir perlu melintasi untuk perubahan pribadi dan melalui itu transformasi sosial skala besar. Bab ini menjelaskan bahwa teknologi dapat melayani interaksi yang ada untuk menghasilkan yang terbaik dalam dan untuk individu, dan dengan demikian untuk masyarakat. Kami menganalisis mengapa dan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk tidak hanya mempengaruhi, tapi untuk mengoptimalkan multidimensi dinamis. Jika pola pikir manusia mendasari diarahkan kebaikan bersama, mengoptimalkan siapa diri kita secara individu dan kolektif, tidak tergantung pada teknologi, tapi kemampuan kami untuk mengoptimalkan teknologi untuk melayani kita dalam usaha ini dikondisikan oleh keadaan pikiran kita tanpa arti resmi. Teknologi dapat bermanfaat bagi umat manusia hanya jika alam kemampuan manusia untuk merasakan, berpikir, dan bercita-cita telah diperoleh sebelumnya. Bab 4 itu zenith, keselarasan dan aspirasi dan kondisi tindakan sosial holistik mengubah. Ini adalah turunan kolegis dan kesadaran. Setelah kita mengetahui bagaimana berbagai dimensi keberadaan kita mempengaruhi apa yang kita lakukan, itu menjadi alami untuk mencari mengoptimalkan mereka melalui pengaruh yang disengaja. Keselarasan adalah ketiga dari empat tahap menuju perubahan individu, saling melengkapi dari empat tahap ini yang berusaha tidak untuk memunculkan komplementaris dan empat dimensi dalam batin kita, dan dari empat dimensi masyarakat yang kita kembangkan, pada akhirnya membawa orang ke diri tertinggi mereka. Jumlah orang yang mencapai tahap itu mengondisikan kemajuan tingkat meso lembaga membuat menuju pencapai zenith kolektif mereka. Pada gilirannya, sebagai lebih dari meso identitas bergerak lebih dekat ke zenith mereka. Daya tarik koleksi dinamikatif menarik individu berkembang ke jalan baru, sedangkan dua yang harus terjadi untuk memastikan berkelanjutan melewati tingkat negara atau makro dan supranasional atau meta.
Masa depan tergantung pada tekad kita untuk mewujudkan argumen humanity NZ. Yang terakhir terjadi secara bertahap ketika masa kritis individu hidup sesuai dengan keinginan mereka diri tertinggi. Masuk bab 5 itu paparan. Status gua dicirikan oleh kecepatan inovasi dan kurangnya belas kasihan. Kemajuan teknologi semakin cepat, meninggalkan kehidupan dan perundang-undangan yang tertinggal. Di luar keingintahuan murni dan ambisi untuk memperluas keahlian kami harus mengarahkan usaha kami menuju keberadaan semua orang. Setiap orang memiliki bagian dari komunitas untuk menyebabkan dan konsekuensi kemajuan, termasuk ketidakadilan dan penyalahgunaan. Sejak kita semua terkejut dengan situasi ini, kita semua dapat berkontribusi untuk memulihkan akuntabilitas, tidak berhubungan dengan hasil usaha kita, tetapi juga untuk memilih percobaan. Hal ini berkaitan dengan upaya dan aspirasi yang berlatar belakangnya. Barang-barang berharga yang dapat dikenakan. Pelatih digital perangkat lunak mendorong perangkat keras mendukung perangkat lunak. Aspirasi manusia, emosi dan pikiran mempengaruhi evolusi tubuh seseorang dan perilaku. Sedangkan lingkungan fisik mempengaruhi perasaan mereka dan pemikiran logika yang sama berlaku untuk teknologi. Menggunakan tubuh manusia Kerasware sebagai titik masuk perangkat yang dapat digunakan. Perangkat keras teknologi dapat dipelihara pula perilaku dan sikap atau perangkat lunak manusia yang tergantung pada aplikasi dan desain niat perangkat lunak teknologi yang masuk ke dalamnya. Itu saja video ini, semoga bermanfaat bagi para penontonnya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.